Tema menarik kita hari ini terkait dengan kuartal 1 tahun 2022 realisasi lifting migas masih di bawah target. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mustiko Saleh. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas. Selamat pagi, Pak Mustiko. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Pak Mustiko. Ya, itu yang penting juga. Yes, terima kasih juga. Ini kalau kita bicara mengenai target lifting migas begitu, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak, bagaimana sebenarnya kondisi dari industri minyak dan gas bumi di tanah air saat ini di tahun 2022 ini dengan adanya sejumlah pelonggaran begitu, apa yang bisa disampaikan, silakan. Oke, baik. Ini mungkin dengan pertanyaan saya juga dari saya. Ya. Sekarang kita lihat kondisi saat ini kegiatan migas Indonesia. Dari apa daerah-daerah yang ditawarkan oleh ESDM, adakah investor-investor baru? Oke. Itu pertanyaan pertama. Iya. Fakta juga bahwa produksi dari tahun ke tahun turun terus. Ya, apa artinya ini? Secara geologi, tanah Indonesia ini tidak mampu dia untuk menggantikan produksi yang telah dikeluarkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi. Jadi agak kurang menarik Indonesia saat ini secara geologi. Oke. Bahkan kalau kita lihat itu hanya di daerah timur Indonesia dan di daerah-daerah laut dalam. Itu semua costly loh. Pada saat harga minyak 30 sampai 50 US dollar, kegiatan itu boleh dibilang nggak ada. Kemudian lagi saya tanya, Undang-Undang Migas yang nomor 22 tahun 2001 itu kan sudah diobsolitkan oleh Pak Jimli Asidiki, ya. Oke. Jadi sampai sekarang revisi Undang-Undang Migas itu belum ada, jadi nggak ada kepastian hukum untuk orang-orang bekerja di Indonesia di bidang migas. Itu. Oke. Ya, kondisi yang itu. Kemudian juga bahwa fakta menunjukkan perizinan itu sangat bertele-tele di Indonesia. Perlu one door policy. Sebenarnya one door policy ini sudah ada. Undang-undang pemerintah negara Indonesia, apa itu pertahanan negara, kegiatan migas itu diatur oleh pemerintah pusat. Tetapi apa yang terjadi? Ada pergub, ada perbub. Bahkan perkebunan-perkebunan kalau kita mau ngebor itu susah benar. Nggak kasih tempat. Oke. Ya, itu poinnya lagi. Yang keempat, kita perlu dong untuk supaya memberikan izin ini cepat, itu perlu profesional yang jujur. Ya. Jadi kalau itu nggak ada susah. Kemudian yang terakhir yang ingin disampaikan bahwa pimpinan di bidang migas ini harus seorang profesional dong. Jangan asal ambil dari sana, ambil dari sini, gimana? Gitu ya, kegiatan migas itu sesuatu yang bersifat teknologi tinggi, cost tinggi, risiko tinggi. Dan perlu orang yang berpengalaman. Kalau nggak berpengalaman itu keputusannya ngambang. Ya, itu kondisi Indonesia saat ini. Wow. Jadi kalau kita merasa Ya. bagaimana kondisinya, itu jawaban saya. Banyak sekali nampaknya pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Investor baru yang masih Anda pertanyakan, kemudian produksi migasnya secara geologi di Indonesia juga masih belum cukup seksi. Kemudian undang-undang migas revisinya juga masih terus dinantikan hingga saat ini begitu ya. Kemudian proses perizinan juga yang masih berliku begitu ya Pak Mustiko. Kemudian ada undang-undang yang seharusnya terpusat dari pemerintah pusat begitu, tidak desentralisasi begitu yang diharapkan oleh teman-teman pelaku migas. Kemudian profesional ataupun SDM-nya juga harus berkualitas, kemudian jujur. Tapi di antara poin-poin yang Anda sampaikan begitu dari Aspermigas, tapi apakah sudah ada upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tadi Pak Mustiko? Ya itu tanyanya sama pemerintah dong, jangan tanya sama saya. Tetapi saya sebagai Aspermigas sudah merasakan tidak Pak Mustiko? Sangat merasakan. Ini sebagai contoh ya, ada teman saya di Aspermigas. Itu sudah ingin memperoleh izin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ya. Sudah ada studi bersama. Udah dari 2018 sampai sekarang itu nggak jalan-jalan. What gitu loh. Jadi kalau mau lihat ini seperti ini, kapan ini produksi migas kita bisa optimum? Yang saya inginkan bahwa
fakta menunjukkan kita nggak mungkin lah bahwa menanggulangi penurunan daripada ini semua kalau kondisi kerja kayak begini. Tapi yang penting bahwa semua unsur-unsur profesional pemerintahan itu bekerja yang benar, ya, agar hasilnya optimum. Jadi kalau kurang tuh kurangnya nggak terlalu banyak lah, kira-kira begitu. Oke, berarti masih banyak catatan juga nih yang Anda sampaikan. Oke. Sekali. Nah, bagaimana dengan pandemi? Disampaikan juga SK Migas bahwa memang starting awalnya memang agak sedikit melambat begitu dengan adanya pandemi. Anda setuju dengan kondisi ini? Enggak lah, kan kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, segala sesuatu bisa dengan Zoom. Kalau di daerah-daerah itu orang kerja semua dan semua memakai masker kok. Oke. Jadi ya nggak ada alasan lah itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan realisasi lifting migas kita begitu yang memang seringkali tidak sesuai target begitu. Kira-kira mungkin dari teman-teman Asper Migas sudah menyampaikan buah saran begitu, pemikiran seperti apa ini Pak Mustiko? Ya. Begini ya, supaya Anda ketahui yang namanya kegiatan migas itu di hulu, Ya. eksplorasi dan eksploitasi itu pekerjaannya apa aja? Eksplorasi. Semua tahu, tapi eksplorasi nggak mudah loh. Itu ada studi geologinya, di mana source rocknya, apakah trapnya itu memenuhi syarat, apakah ada patahan-patahan, ada kemudian banyak studinya, baru di seismik. Seismik pun juga harus perlu direvisi karena banyak gelombang-gelombang noise yang terjadi, sehingga harus dibersihkan dulu. Kemudian masuk ke interpretasi geologi. Setelah interpretasi baru kemudian diputuskan, kita harus melakukan pemboran eksplorasi atau yang dikenal dengan wildcat itu. Nah, setelah wildcat, discovery. Discovery bukan begitu saja, tetapi langsung dilakukan namanya delineation wells. Nah, untuk mempercepat ini semua, delineation wells ini cepat-cepat dirubah jadi sumur-sumur produksi. Nggak usah nunggu sampai fully developed. Itu yang pertama. Oke. Jadi perlu expedite explorations. Exploration ini untuk orang-orang Asper Migas itu explorations yang tidak seperti itu tadi. Karena itu memerlukan biaya yang besar. Tapi kita re-entry to area exploration which is already explored gitu ya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Misalnya zaman dulu tuh waktu eksplorasi itu tidak menggunakan teknologi GPS. Oke. Jadi yang terjadi pada saat kita mau ngebor itu petanya itu bisa bergeser. Kalau peta di dalam kertas ini kan bisa 2-3 cm. Itu bisa beberapa kilometer. Jadi kita bisa waktu ngebor bisa di luar struktur. Dan itu pernah terjadi gitu. Jadi kita mau masuk ke daerah-daerah seperti itu untuk orang-orang Asper Migas yang tidak terlalu besar biayanya. Kemudian juga bisa terjadi begini loh, pengeboran eksplorasi itu kadang-kadang merusak, damaging productive zone. Saya punya tahu daerah-daerah tertentu yang di dekat-dekatnya saya yang ngebor waktu itu. Oke. Dan kita punya pengalaman to handle all these things. Jadi kita bilang, Pak Menteri tolong dong, itu sekarang diberikan ke kita. Itu masih dipegang terus tuh oleh Pertamina. Kenapa? Karena Pertamina tidak pernah merelinquish daerahnya. Jadi kita minta tolong lah. Ini semua kita untuk mempercepat usaha. Ya. Kemudian apa sih dieksploitasi? Dieksploitasi itu pekerjaannya adalah pemboran, workover, well repair. Lah, ini yang biasa dikerjakan di sini. Saya pernah lihat baca satu statement dari Pak Dwi itu dari SKK. Ya. Pada tahun 2020 atau 2021 itu ada 860 sumur pengembangan yang diusulkan. Tapi yang disetujui itu cuma 180 sekian. Jadi cuma 19%. Beliau tuh marah-marah. Ya saya ingin sampaikan kepada beliau ini sekarang pada kesempatan ini, Pak, tolong diceknya itu kalau perlu ya minggu by minggu lah, ya, jangan sampai akhir tahun gitu. Jadi ini makanya perlu professionals yang jujur gitu. Jadi memberikan percepatan di dalam perizinan. Jadi ini semua ini yang bisa menghandle, bisa memperlambat liftingnya jadi turun. Jadi kalau kita lihat ini bisa secara teknis, bisa secara non teknis.
Kalau yang secara non teknis tadi salah satunya mengenai perizinan, juga secara fakta misalnya di daerah Cepu itu longsor, itu pipanya pecah, jadi produksinya terhenti sementara. Tapi kan sebentar, itu paling 2-3 hari juga kan, Oke. ya hal-hal semacam itu. Tapi yang tadi itu yang terpenting mengenai perizinan ini harus benar-benar cepat dilaksanakan. Jadi itu tadi pekerjaan-pekerjaan di dunia eksploitasi termasuk EOR. Ya, EOR ini sampai sekarang kan kenyataannya teman saya udah dapat 1 kontrak, ya, no cure no pay lagi hebatnya ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan. Tapi terus terang saya masih pesimistik soal EOR ini. Jadi nanti juga terkait dengan masalah cost. Karena kalau costnya tinggi, kalau harga minyak seperti sekarang sih oke, bagus. Nah itu dia. Pak Mustiko, kita akan lanjutkan kembali tadi bicara mengenai teknologi, kemudian biaya dan risiko tinggi nih kalau kita bicara mengenai investasi kemudian produksi dari migas di tanah air. Bagaimana dengan beragam kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Apakah itu sudah membentuk iklim dunia usaha di bidang migas yang sudah cukup kondusif lah, paling tidak, Pak Mustiko, silakan. Jadi gini ya, kalau dia membutuhkan cost yang tinggi, ini kan sekarang itu kontrak kerjasama itu bisa dalam bentuk production sharing contract cost dengan cost recovery, atau production sharing contract dengan gross split, di mana biaya semua ditanggung oleh kalau gross split ditanggung oleh investor. Ya, jadi yang menjadi permasalahan kalau untuk PSC itu yang untuk cost recovery, ini pengalaman saya loh, karena saya dulu kepala project economics di BPPKA. Oke. Ya, jadi cost itu kita bisa lihat. Kalau nggak profesional, kita bisa cek kok datanya. Saya pernah ke luar negeri, saya bilang sama mereka, kenapa you jual ke kita mahal? Wah, it's according to the regulation done by your government. What regulation? Saya bilang, we have to work together with the investor dari dalam negeri. Dia bilang, enggak. Kita bisa bayar soal you langsung, kita bisa beli dari luar. Itu saya bisa menawar, itu bisa antara 15-40%. Itu fakta gitu ya. Jadi harus ada orang yang profesional yang bisa datang gitu, dan kemudian kita bilang sama kontraktor, ini harusnya segini, ini harusnya segini, kan di negara you bisa beli itu. Jadi itu dari cost. Jadi perlu orang yang profesional. Kenapa harus jujur gitu loh ya? Itu tadi saya takutnya ada interest. Ya, jangan sampai itu terjadi lagi. Mengenai teknologi, yes, bahwa di dunia perminyakan teknologi sangat maju. Sampai sekarang itu saya lihat maju. Sebagai contoh, saya juga menjual itu namanya ESPPU, Electrical Submersible Plunger Pump Unit, yang bekerja di bawahnya itu berdasarkan adanya magnet. Ya, kan kita tahu waktu kita zaman SMP diajarkan hukum Kirchhoff, ada medan magnet, ada listrik, maka ada dari gaya. Ya. Ini adalah low stroke pump. Saya menawarkan ke PHE proses 2 tahun loh prosesnya, perdebatan, diskusi berjalan sampai akhirnya mereka bilang kita mau tunjuk langsung. Ya, saya pilih 11 sumur. Dan itu menggantikan ESP yang pada kebakar. Karena ESP itu adalah multiple centrifugal pump. Bisa 50 stage, ada yang sampai 100 stage. Kalau ada pasir-pasiran masuk, dia stuck, bakar. Jadi kalau pakai sistem kita, mudah-mudahan itu bisa tersaring lah begitu ya kalau kita lihat. Ya, hal semacam begitu. Karena kita punya low stroke. Hanya 8 stroke per menit loh. Maksimum bisa 600-700 barrel, tergantung dari ukuran pompa. Nah, karena prosedur gantilah GM-nya. Wah, ini harus di tender. Berbelit-belit akhirnya saya sampai, aduh, ya gimana nih? Saya bilang,
Dia mau produksi atau dia mau mengikuti aturan. Nah, ada aturan-aturan perizinan dan persyaratan. Yang anehnya persyaratan jadi perizinan. Itu jadi sulit buat kita loh, ya. Saya kira itu. Makanya Oke. saya nanti di dalam perizinan ini minta supaya disederhanakan Itu dia. lebih. Kalau kita bicara sederhana. mengenai proses perizinan, Anda juga sampaikan tadi harusnya memang ini tersentralisasi kah atau karena kita tahu sudah ada desentralisasi di mana pemerintah daerah juga memiliki hak yang sama begitu untuk menentukan daerah mereka yang memang kebetulan ada. Loh, kan kalau haknya sudah ada bahwa nanti liftingnya itu dibagi, keuntungannya itu dibagi pada mereka. Tapi ngapain mereka mesti ngatur lagi izinnya ini begini. Itu kenyataan. Iya. Mau ngebor aja sampai butuh 2 tahun, yang bener aja ini. Oke, nah pemerintah pusat sendiri sudah melihat posisi itu nggak? Dalam artian bahwa memang ini seharusnya dihandle sama pusat saja begitu untuk proses. Nah, itu tanya deh sama pemerintah pusat. Ya, jangan tanya ke saya. Tapi kenyataannya itu bertele-tele. Ya. Oke. Dan you tahu kan sebabnya sebetulnya. Oke. Tapi Anda melihat dengan kondisi yang ada saat ini, apakah akhirnya pemerintah bisa mengejar target lagi Pak untuk bicara lifting migas kita nanti di kuartal berikutnya misalnya? Jadi saya sudah berbicara dengan Dewan Energi Nasional. Oke. Dapat dukungan. Saya juga ingin berbicara dengan Dirjen Migas. Saya juga ingin berbicara dengan Pak Menteri SDM. Dan kami sudah dihubungi. Jadi minggu depan kami juga akan mengadakan satu pertemuan by Zoom maybe. Ya. Jadi ini semua saya bilang kita harus berbuat sesuatu untuk negara. Soal ini turun, pasti turun. Ya, oke. Tapi kalau kita lihat dengan program permasalahan ataupun tantangan lah kita sebut begitu ya dengan yang Anda sampaikan tadi, butuh proses berapa lama lagi gitu kita untuk merumuskan suatu solusi, sementara Anda katakan tadi kan ini yang cukup klasik, berarti kan sudah berlangsung cukup lama begitu ya Pak Mustiko? Ya jadi gini, saya sudah usul fase pertama, kita minta 5 daerah, ya itu udah ditinggalkan oleh Pertamina. Ya kita mau masuk, kita ini mengkais-kais, profesional yang mengkais-kais. Produksinya berapa? Maybe less than 5,000 barrel. Ya. Tapi in case saya berhasil di situ, produksinya bisa lumayan itu, ya. Jadi kelihatannya mereka juga mengerti. Jadi harus ada, kalau nggak ada niat mempercepat segala sesuatu exploration or exploitation tadi, nggak akan terjadi apa-apa, diam aja. Itu dia. Strategi apa saja berarti yang harus dilakukan nih antara kedua belah pihak profesional begitu yang memang biasa berada di lapangan begitu yang melakukan eksplorasi, eksploitasi, juga pemerintah juga yang menerbitkan aturan-aturan ataupun payung hukumnya nih Pak Mustiko, silakan. Jadi gini, strategi ini ada 7 nih yang saya sampaikan. Pertama, expedite, percepat itu yang namanya exploration, izin-izinnya, dan juga percepat itu apa izin-izin di dalam eksploitasi. Apakah terkait dengan POD, pemboran, kerja ulang, dan lain sebagainya. Dan juga kepada kontraktor kerjasama itu, kan perlu dong dikasih percepatan ini. Namun tetap secara cost dikontrol dengan baik. Ya, itu perlu. Apalagi kalau mereka menggunakan PSC, cost recovery. Kemudian, one door policy. One door policy ini sebenarnya kan sudah ada. Undang-undang negara mengatakan bahwa usaha migas itu dikontrol oleh pemerintah pusat, gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ada perbuk, ada perkebunan yang menghambat semuanya itu. Sehingga ya izin-izin yang terlambat ini jelas dia akan mengaruhi lifting produksi. Itu yang ketiga. Kemudian beri kesempatan dong kepada kita ini profesional aspek migas yang untuk mengerjakan lapangan-lapangan yang marginal, yang tidur, exploration yang daerahnya tuh sudah dilepas, kita bisa masuk ke situ lagi, ya. Kenapa kok kita melihat peluang-peluang di sana? Karena kita berpengalaman. Dan ini sudah kami sampaikan ke Pak Menteri dan ke Dirjen Migas. Sudah ada tanggapan bahwa mereka minggu depan ingin bertemu dengan kita. Jadi kita menunggu ini. Ya. Kemudian
negara ini kan secara geologi udah sulit. Kenapa sih nggak cari ke luar negeri? Sumber-sumber di luar negeri itu luar biasa loh. Somalia, saya tahu di Somalia ada sesuatu. Di Libya, saya tahu itu. Irak, Iran, Syria, Afrika Barat. There's a lot of things over there. Kenapa mesti bertumpu di negara kita ini? Kemarin saya lihat Pertamina Rangko melakukan 3D seismic di daerah Sungai Bulu, Pulau Panjang, itu daerah Pangkalan Susu. Itu saya dulu komandan di situ. Oke. Dan saya yang develop itu lapangan. Kok sekarang dilakukan di situ forward gitu loh. Saya pesimistik mengenai itu. Tuh. Baik. Kemudian kegiatan migas agar dikelola oleh orang-orang yang profesional dan jujur. Ini penting loh. Sekarang beginilah, ini fakta lagi. Dalam kesempatan ini. Misalnya contoh Pertamina sekarang. Yang namanya holding, itu bukan core business. Core business itu jadi sub holding. So what? Pada waktu saya menyusun organisasi di Pertamina, core business itu yang harusnya holding. Kok sekarang jadi beda? Jadi ini kayak gini. Ya, to be or not to be. Saya secara pribadi, secara aspek migas, jangan begini dong. Di dunia ini, pemimpin perminyakan itu pasti dari perminyakan. Kemudian ini, yang terakhir ini barangkali. Oke. Sejahterakan rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia sudah sejahtera, persis seperti Singapura, persis seperti Hong Kong, persis seperti Korea, persis seperti Jepang. Whatever the price of the crude, no problem. Nah, jadi berapa aja harga minyak yang ada masalah. Ya. Itu kuncinya. Ya. Karena Kemudian ada daya belinya juga yang bisa begitu ya dilakukan. jadi kalau daya beli rakyat Indonesia baik, no problem itu. Gitu. Baik. Kemudian yang undang-undang migas lah. Sebetulnya ini harusnya pertama. Sekarang tuh nggak ada kepastian hukum. Bagaimana orang mau berupaya kalau nggak ada kepastian hukum? Itu yang ingin saya sampaikan. Itu dia. Berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan begitu ya kalau kita bicara mengenai industri migas. Sehingga nanti lifting migas di kuartal berikutnya mungkin di tahun ini juga bisa tercapai sesuai dengan target dari APBN dan juga teman-teman Asper Migas bisa berkolaborasi dengan APIK nih dengan pemerintah sendiri. Baik. Pak Mestikol, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Sama-sama Pak Bowo, terima kasih. Mencapai win-win solutionnya begitu Pak. Salam sehat Pak Mestikol, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.